Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Salbiani, NIM 102222038 dari kelas HESA. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Hukum Pidana, yaitu yang pertama, bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu dengan cara melakukan identifikasi perbuatan. Artinya, tentukan perbuatan yang akan dianalisis dan pastikan ada fakta atau bukti yang jelas terkait dengan perbuatan tindak pidana. Seperti perbuatan yang akan dianalisis itu perbuatan pembunuhan. Nah, di situ harus ada fakta atau bukti yang jelas terkait dengan pembunuhan tersebut. Yang kedua itu dengan cara penentuan norma. Temukan norma hukum pidana yang relevan dengan perbuatan tersebut. Norma hukum pidana yang relevan itu dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada juga pastikan ada unsur-unsur hukum pidana yang harus dipenuhi. Nah, unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi itu ada unsur perbuatan, artinya perbuatan tersebut itu melanggar hukum, baik perbuatan yang disengaja ataupun perbuatan yang tidak disengaja karena lalai. Yang kedua ada unsur kesalahan, niat bersalah atau kesalahan pikiran yang mengiringi perbuatan pidana. Yang ketiga itu ada unsur kausalitas, hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Dalam menentukan unsur ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, adanya hubungan secara langsung. Nah, perbuatan pelaku secara langsung berkontribusi pada terjadinya akibat yang dihasilkan. Dan juga ada tidak adanya pembatal. Tidak ada tindakan dari pihak ketiga atau faktor yang dapat membatalkan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat. Serta akibat yang wajar diperkirakan. Akibat yang timbul adalah hasil yang wajar dari perbuatan tersebut dan dapat diperkirakan. Misalnya, Tiara menabrak Siti yang sedang berjalan. Nah, unsur kausalitas itu dapat terpenuhi jika tindakan menabrak itu secara langsung mengakibatkan cedera atau kematian. Dan yang keempat itu adanya unsur ketentuan hukum. Adanya ketentuan hukum yang melarang atau mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Yang ketiga itu dengan cara analisis unsur pidana. Artinya mengevaluasi apakah perbuatan pidana yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur yang saya tadi katakan, seperti unsur perbuatan, unsur kausalitas, unsur ketentuan hukum, unsur kesalahan. Nah, di situ apakah perbuatan hukum itu memenuhi unsur tersebut. Yang keempat itu ada identifikasi subjek hukum. Di sini itu tentukan siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut sebagai pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Yang kelima itu dengan konsekuensi hukum. Di sini itu termasuk sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan. Misalnya seperti pembunuhan. Nah, sanksi atau hukuman yang diterapkan itu paling lama itu 15 tahun penjara.
Yang keenam, dengan cara perbandingan dengan putusan mahkamah. Jika ada lihat putusan-putusan sebelumnya yang serupa untuk mendapatkan pandangan tentang bagaimana hukum telah diterapkan dalam kasus yang serupa. Misalnya, jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dan telah dinyatakan bersalah, putusan hukuman yang serupa akan cenderung diterapkan untuk kasus pembunuhan lainnya yang memiliki fakta dan unsur yang sama juga. Tujuan dari dilakukannya ini adalah untuk memberikan konsistensi dalam penerapan hukuman, memastikan bahwa pelaku yang melakukan tindakan yang serupa itu dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sebanding. Yang ketujuh itu dengan cara kesesuaian dengan aturan hukum lainnya. Di sini itu periksa kesesuaian perbuatan dengan aturan hukum lainnya, seperti undang-undang lain yang mungkin relevan. Artinya di sini tidak hanya menggunakan satu undang-undang saja, tetapi ada undang-undang lain yang diterapkan dalam perbuatan tindak pidana. Yang kedelapan itu ada rekomendasi tindakan lanjut. Jika memiliki peran dalam penanganan tindakan lanjut, termasuk proses hukum yang seharusnya diikuti, seperti misal merasa tidak puas dengan putusan yang diterapkan pada atau yang dijatuhkan pada pelaku, maka boleh melakukan banding. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang? Harapan saya untuk hukum pidana material di Indonesia yang pada masa yang akan datang, yang pertama itu dalam hal peningkatan keadilan, yaitu meningkatkan keadilan dalam sistem hukum pidana, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, artinya tidak dibanding-bandingkan. Yang kedua, penegakan hukum yang konsisten, keinginan untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum pidana, sehingga kebijakan dan sanksi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia, yaitu upaya untuk terus memastikan bahwa hukum pidana diimplementasikan dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat itu penanganan kejahatan modern, menghadapi tantangan kejahatan modern seperti kejahatan siber, korupsi, dan terorisme dengan merancang aturan hukum yang responsif dan efektif.